Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah Caniago dengan NPM 130119090. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Susi Setiawati dengan NPM 130119067 dan Rindi Nur Hasanah dengan NPM 130119088. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan pada mata kuliah Tafsir Tarbiyah. Berdasarkan pada Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21, Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, dan Quran Az-Zariyat ayat 20-21. Esensi ayat dari Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21 yaitu dianjurkan untuk memperhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah, yang dimana kekuasaan Allah itu dapat diindra dengan mata, seperti unta yang sangat bermanfaat, dari bulunya yang bisa dijadikan benang sampai susunya yang dapat diminum dan sebagainya, bumi sebagai tempat berpijak, dan langit yang dapat menaungi, serta gunung-gunung dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk dan berpergian. Esensi dari Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang merupakan tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Ulul albab adalah orang yang selalu berzikir dan berpikir. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Tafakur atau berpikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Esensi dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21. Di dunia ini telah terdapat tanda-tanda yang semuanya itu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaan-kekuasaannya yang sangat luas, seperti bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, gunung-gunung, dan sungai-sungai. Dan pada diri manusia terdapat bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah, seperti perbedaan kemampuan, potensi, perbedaan bahasa, kecerdasan, dan banyak macamnya anggota tubuh yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-21. Yang pertama, nilai keimanan. Dengan keimanan kepada Allah, maka manusia akan bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Salah satunya dengan menjaga ciptaan Allah sebaik mungkin dan tidak merusaknya disebabkan karena kerakusan manusia itu sendiri. 2. Nilai pengabdian. Kita sebagai hamba Allah sudah sepatutnya menjaga dan memelihara apa yang ada di sekitar kita, serta mengabdi kepadanya. Dari semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya juga manusia itu tidak meninggalkan Allah dan tidak berpaling darinya. 3. Nilai pengajaran. Nilai ini diperuntukkan bagi siapapun yang telah menyediakan diri menyambung pekerjaan Rasul dengan mengajarkan banyak orang, memberi peringatan pada mereka, dan jangan lekas jengkel atau kecil hati jika peringatan itu belum segera berhasil. 4. Nilai pengetahuan. Manusia diperintahkan untuk memikirkan atau merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, terutama tentang penciptaan bumi, unta, langit, gunung-gunung, dan lainnya. Maka dengan cara memikirkan atau merenungkan dapat diperoleh ilmu pengetahuan di dalamnya. Bagi orang yang memikirkannya akan bertambahlah keyakinan terhadap Allah dan tidak akan meninggalkan Allah. 5. Nilai syukur. Allah sengaja memaparkan semua ciptaannya secara khusus, sebab bagi orang berakal tentunya akan memikirkan apa-apa yang ada di sekitarnya dan selalu mensyukurinya, karena dengan kejadian-kejadian dan benda-benda yang sudah Allah ciptakan
Sudah sepatutnya manusia untuk mensyukurinya. Dengan berbagai nilai yang tersimpan, ayat ini senantiasa mengajak kita untuk meningkatkan kadar keimanan dengan meyakini proses penciptaan tersebut. Mengajak kita untuk lebih bersyukur karena kita diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Bertafakur agar memperoleh ilmu pengetahuan terkait penciptaan alam dan seisinya, dan memperbaiki peribadahan kita kepada Allah karena kita mengetahui setiap makhluk yang diciptakan Allah tidak ada yang abadi. Nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Yang pertama, senantiasa untuk selalu bertafakur, yaitu bertafakur terhadap langit dan bumi serta segala isinya, dan juga bertafakur terhadap pergantian siang dan malam, karena dengan bertafakur seseorang akan menghasilkan pengetahuan yang baru. Senantiasa selalu berpikir untuk mengoptimalkan potensi berpikir, merenungkan tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Senantiasa untuk bertadzakur atau mengingat, baik dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi agar termasuk ke dalam orang yang disebut ulul albab. Selain itu, dengan mengingat juga, seseorang bisa mengungkap kembali informasi dan pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 20-21, yaitu ma'rifatun nafsi, konsep diri, atau biasa disebut dengan mengenal diri sendiri. Karena tidak sedikit manusia yang tidak meyakini jati dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang unik dengan beragam potensi yang melingkupinya. Setiap orang memiliki potensi tertentu yang jika dikembangkan lebih lanjut akan menjadi ciri khas, bahkan menjadi nilai tambah dirinya di hadapan orang lain. Oleh karena itu, manusia hendaklah memahami dirinya, menggali potensi yang terdapat dalam dirinya agar terbentuklah konsep di dalam diri manusia tersebut. Selain itu pula, manusia sepatutnya menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk ciptaan Allah, maka seharusnya ia pula menyadari hubungannya dengan Allah, kedekatannya dengan Allah dengan melakukan muhasabah diri dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.